Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi yang diberikan oleh Ibu Bitsa Mauliana MMM.Com yang disusun oleh Nerissa Arfiana Ridwan dengan NPM 21131910005 kelas A1 jurusan S1 Teknik Informatika Universitas Sanggabuana YPKP Bandung. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai manajemen proyek teknologi informasi, mari kita ketahui tentang manajemen secara umum. Menurut Mary, manajemen secara umum merupakan sebuah seni untuk menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini dapat diartikan sebagai fungsi seorang manajer yang mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan dari organisasi. Proyek secara umum, menurut Katie, merupakan sebuah usaha atau pekerjaan yang sifatnya sementara yang dilakukan untuk menyelesaikan produk atau jasa yang unik. Menurut Harold, proyek dapat dianggap sebagai beberapa rangkaian aktivitas dan pekerjaan yang memiliki syarat. Pertama, memiliki tujuan spesifik yang harus diselesaikan dalam batasan spesifikasi yang sudah ditentukan, memiliki ketentuan tanggal mulai dan tanggal berakhir, memiliki keterbatasan pembiayaan, dan menggunakan sumber daya seperti uang, orang, peralatan, dan lainnya. Karakteristik dari proyek yaitu bersifat sementara, produk atau jasa yang dihasilkannya unik, berkembang secara bertahap, membutuhkan sumber daya dari berbagai macam area, harus memiliki sponsor atau klien utama, terakhir, penuh dengan ketidakpastian. Manajemen proyek secara mendasar merupakan proses pengelolaan proyek yang meliputi perencanaan, perorganisasian, dan pengaturan tugas-tugas serta sumber daya yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan faktor-faktornya, terutama waktu dan biaya. Lalu, apa itu manajemen proyek sistem informasi? Manajemen proyek sistem informasi atau yang sering disingkat sebagai MPSI merupakan kerangka kerja atau inisiatif yang mengukur tingkat keberhasilan dari sebuah proyek. MPSI juga memberikan informasi yang diperlukan untuk memantau dan mengendalikan proyek. Sasaran dari proyek terdapat 4. Yang pertama scope atau ruang lingkup, kedua time atau waktu, ketiga cost atau biaya, dan terakhir quality atau kualitas. Tujuan dan manfaat manajemen proyek. Yang pertama, efisiensi dalam sisi biaya, sumber daya, dan waktu. Kedua, kontrol terhadap proyek lebih baik sehingga bisa sesuai dengan ruang lingkup, biaya, waktu, dan sumber daya yang telah ditentukan. Ketiga, meningkatkan kualitas dan produktivitas. Keempat, menekan resiko sekecil mungkin. Kelima, koordinasi internal yang lebih baik. Keenam, mengembangkan hubungan dengan customer. Proses manajemen proyek terbagi menjadi 5. Yang pertama, proses inisiasi atau initiation, mencakup pengenalan dan fase dari sebuah proyek, dan beberapa organisasi membuat business case bertujuan untuk menyeleksi dan memulai proyek secara formal. Beberapa outcome dari proses ini yaitu penugasan manajer proyek, identifikasi stakeholder, business case, dokumen berisikan alasan inisiasi proyek berinvestasi serta cost-benefit analysis, dan proyek charter serta penandatanganan. Yang kedua, proses perencanaan atau planning, mencakup ke-9 knowledge area, tujuannya sebagai panduan dalam pelaksanaan proyek. Beberapa contoh keluaran dari proyek ini atau outcome-nya yaitu dokumen kontrak tim, pernyataan tentang ruang lingkup proyek, Work Breakdown Structure, WBS,
Jadwal proyek dalam bentuk Gantt chart, berikut semua dependencies and research yang dibutuhkan, juga daftar risiko. Ketiga, proses eksekusi atau execute. Proses yang paling banyak membutuhkan waktu dan sumber daya sehingga manajer proyek membutuhkan kemampuan kepemimpinan untuk mengatasi ketantangan pada saat eksekusi proyek dan selama eksekusi. Pembuatan laporan milestone dapat membantu pada proses pembuatan project manager. Yang keempat, proses pengawasan dan pengontrolan, monitoring and controlling. Proses yang mempengaruhi seluruh kelompok proses serta life cycle proyek. Aktivitasnya melingkupi mengukur kemajuan proyek, memonitor penyimpangan terhadap rencana, dan pengambilan corrective action sebagai penyesuaian kemajuan saat ini terhadap apa yang sudah direncanakan. Outcome-nya berupa laporan performa, laporan permintaan perubahan, dan laporan update terhadap rencana. Yang terakhir, proses penutupan atau closing. Bagaimana memperoleh penerimaan stakeholder dan pengguna terhadap hasil akhir produk atau layanan. Meskipun tidak selesai, proyek harus ditutup secara formal. Keluaran proyek berupa laporan akhir proyek dan presentasi kepada sponsor atau manajemen senior. Lalu ada System Development Life Cycle atau SDLC, yang artinya siklus hidup pengembangan sistem atau siklus hidup sistem. Dalam rekayasa sistem serta rekayasa perangkat lunak ialah proses pembuatan serta pengubahan sistem serta model serta metodologi yang digunakan untuk dapat mengembangkan sistem-sistem tersebut. Konsep ini pada umumnya merujuk pada suatu sistem komputer atau informasi. Ada 5 tahap dari SDLC. Yang pertama, rencana atau planning, merupakan tahapan pertama di mana harus memahami alasan utama tujuannya dibangun sistem. Selain itu, diperlukan analisa data dan melakukan observasi langsung kepada pengguna. Dengan cara tersebut diharapkan dapat menentukan pengembangan apa yang terbaik untuk sistem pengguna. Yang kedua, analisis, merupakan tahapan kedua di mana terjadinya proses investigasi atau penyelidikan terhadap sistem yang sedang dikerjakan dengan tujuan mengetahui bagaimana pengguna menggunakan sistem, bagaimana sistem bekerja, dan berapa lama sistem dapat digunakan oleh pengguna. Yang ketiga, desain, merupakan tahapan ketiga di mana perancangan dan menentukan kerja sistem mulai dilakukan seperti desain arsitektur, interface design, desain program, membuat skema pada database, dan spesifikasi file. Proses ketiga ini akan menghasilkan spesifikasi pada sistem. Implementasi atau implementation merupakan tahap keempat di mana rancangan-rancangan dari segala tahap sebelumnya diimplementasikan dan dilakukannya percobaan pengujian pada sistem. Rencana dukungan sistem dan juga instalasi sistem. Selain hal tersebut, implementasi dapat juga dikatakan sebagai proses mengganti atau mengubah sistem yang lama menjadi sistem yang terbaru. Yang terakhir merupakan testing and maintenance atau uji coba dan perbaikan terhadap sistem. Biasanya dilakukan oleh user atau admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem untuk tetap dapat beroperasi secara baik dan tetap menjamin bahwa sistem dapat terus berfungsi secara optimal dan normal. Dengan demikian, diharapkan sistem dapat menunjukkan kemampuan dalam kebutuhan yang diinginkan oleh penggunanya nanti. Nah, pada tahap ini kita akan mulai memasuki ke contoh kasusnya. Rancangan anggaran biaya pada suatu proyek sistem informasi penjualan berbasis web untuk butik Edna Butik. Nah, di sini yang bekerjanya ada manajer proyek, sistem analis, desainer, programmer, dan juga penguji dengan gaji rata-rata per harinya, yaitu manajer proyek 30.000 per jam, sistem analis 32.000 per jam, desainer 30.000 per jam, programmer 35.000 per jam, dan penguji 30.000 per jam. Nah, lalu ini ada contoh rancangan anggaran biaya proyek. Untuk lebih detailnya, bersama dengan perencanaan proyek,
Pada Microsoft Project ini, kita akan menjelaskan mengenai sistem informasi penjualan berbasis website pada Enda Boutique. Waktu yang dibutuhkan yaitu 50 hari, yang dimulai dari tanggal 5 Juli tahun 2021 dan akan selesai pada 15 September 2021. Di sini terdapat cost atau biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua proses dari pembuatan sistem informasi tersebut. Tahap yang pertama yaitu melakukan persiapan dan perencanaan proyek. Yang pertama, menentukan tim proyek. 1 hari dilakukan oleh manajer proyek. Menyiapkan kontrak 2 hari dilakukan juga oleh manajer proyek dibantu dengan komputer yang pertama. Nah, untuk research name ini bisa kita lihat pada bagian research sheet ini. Nah, pada bagian ini akan saya jelaskan. Kolom research name ini merupakan nama sumber daya yang digunakan dalam proyek untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Sedangkan ini merupakan kategori dari sumber dayanya. Jika ini work berarti sumber dayanya manusia, sedangkan ini material. Lalu ada inisial, kolom inisial itu merupakan singkatan dari nama sumber daya, seperti manajer proyek singkatannya M, dan seterusnya. Sedangkan max ini merupakan jumlah sumber daya maksimal yang tersedia bagi proyek. Sumber daya manusia yang tersedia pada proyek pengembangan sistem informasi ini terdiri dari 1 manajer proyek, 1 sistem analis, 1 desainer, 2 programmer, dan 1 penguji. Kenapa 200%? Karena jumlahnya 2 programmer. Lalu ada STD rate atau standar rate-nya ini merupakan harga yang tadi sebelumnya, yaitu biaya standar pemakaian sumber daya baik untuk kategori work maupun material. Nah, di sini merupakan gaji atau biaya yang dibayarkan per jam untuk manajer proyek, sistem analis, desainer, dan seterusnya. Lalu ini merupakan OVT rate, merupakan biaya lembur pemakaian sumber daya selama proyeknya berjalan. Lalu ada cost atau use, merupakan biaya per penggunaan suatu sumber daya untuk sumber daya kategori work. Biaya tersebut muncul setiap sumber daya dipakai. Lalu ada accurate, merupakan penetapan jenis pembayaran pada sumber daya. Nah, ada 3 jenis, yaitu ada prorate, end, dan start. Kalau prorate ini merupakan pembayaran kepada sumber daya berdasarkan persentase pekerjaan yang telah diselesaikan. End merupakan pembayaran kepada sumber daya di akhir setelah sumber daya tersebut melakukan tugasnya. Start merupakan pembayaran kepada sumber daya di awal sebelum sumber daya tersebut digunakan. Sedangkan ini merupakan kolom base kalender, merupakan kalender yang dipakai untuk jadwal kerja pekerja tersebut, yaitu ada pada kalender proyek web boutique yang telah saya buat. Pada kalender ini saya telah membuat ini exception days atau hari libur, yaitu ada hari raya Idul Adha pada 20 Juli 2021, ada tahun baru Islam 10 Agustus, dan juga hari kemerdekaan RI 17 Agustus. Lalu bekerjanya dimulai pada hari Senin hingga hari Jumat pukul 8 hingga pukul 5 sore dengan istirahat di pukul 12 siang hingga jam 1 siang. Selanjutnya akan saya jelaskan kembali pada bagian ini. Untuk menentukan tim proyek memerlukan waktu 1 hari. Untuk menyiapkan kontrak membutuhkan waktu 2 hari, dari tanggal 6 Juli hingga 7 Juli. Kenapa predesesornya 3? Karena tugas keempat ini dilakukan setelah tugas ketiga selesai dikerjakan. Nah, berarti setelah tanggal 5 kita memulai lagi di tanggal 6. Sedangkan ini 2 hari, yaitu tanggal 6 dan tanggal 7. Setelah
menyiapkan kontrak beres, maka kita akan menyiapkan jadwal dan batasan proyek. Nah, dilakukan setelah menyiapkan kontrak, yaitu selama 2 hari dari tanggal 8 hingga tanggal 9. Sedangkan di sini kita akan melakukan wawancara kepada klien dilakukan setelah menyiapkan jadwal dan batasan proyek. Tetapi kenapa tanggal 12? Karena kita bekerja pada hari Senin hingga Jumat. Sedangkan tanggal 10 dan 11 itu merupakan hari Sabtu Minggu, maka setelah tanggal 9, setelah menyiapkan jadwal dan batasan proyek, maka pekerjaan melakukan wawancara kepada klien akan dilanjutkan pada hari Senin selanjutnya, yaitu pada tanggal 12 Juli 2021. Dan begitu seterusnya. Nah, sedangkan research name itu merupakan siapa saja yang bekerja untuk tugas tersebut. Seperti contohnya yang menentukan tim proyek merupakan pekerjaan manajer proyek. Menyiapkan kontrak manajer proyek dengan menggunakan komputer A. Seperti melakukan wawancara kepada klien dilakukan oleh sistem analis menggunakan komputer A. Analis kebutuhan software juga dilakukan oleh sistem analis menggunakan komputer yang sama. Lalu ada desain basis data, dilakukan selama 2 hari. Setelah melakukan analisis kebutuhan software, dilakukan oleh desainer dengan menggunakan komputer yang sama dengan sebelumnya. Sama dengan desain aplikasi, menggunakan komputer yang sama dengan dikerjakan oleh desainer. Selanjutnya ada programming, dilakukan selama 14 hari, yang dilakukan oleh programmer menggunakan komputer B. Yang pertama melakukan programming back-end-nya dulu, setelah selesai back-end baru dilakukan programming front-end-nya. Lalu ada kegiatan testing program yang dilakukan oleh penguji menggunakan komputer yang sama dengan komputer yang digunakan oleh programmer. Selanjutnya ini merupakan Gantt chart-nya. Selanjutnya di sini ada hosting server yang dilakukan oleh programmer dengan menggunakan komputer B. Lalu ada maintenance atau pemeliharaan dan perbaikan sistem dilakukan oleh programmer menggunakan komputer yang sama, yaitu komputer B. Selanjutnya ada administrasi dan evaluasi proyek dilakukan oleh manajer proyek. Nah, di sini saya buat administrasi proyek dengan evaluasi proyek dimulai di waktu yang bersamaan, yaitu pada 15 September 2021. Kebetulan harinya yang dibutuhkan sama, yaitu 1 hari, maka ini tidak dijumlahkan karena dikerjakan di waktu yang bersamaan. Maka ini kepada Gantt chart-nya juga akan sama. Ya, yang terakhir akan kita lihat ini merupakan statistik akhirnya, yaitu sistem informasi penjualan berbasis website pada Edna Butik itu dimulai pada 5 Juli 2021 dan berakhir pada 15 September tahun 2021 dengan durasi waktunya 50 hari kerja. Total jam kerjanya 408 jam dengan biaya yang dikeluarkan 38.278.000. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.